Sama. Apakah tanah itu Tapi tanah Arab? budayanya belum ada. Apakah belum ada baik? Irak. Apakah Belum tanah itu apakah makanya tanah saya itu tanah Arab? beri kesempatan saya menjelaskan dulu. Apakah tanah itu Supaya tanah Anda Arab? jangan Gampang loh. bertanya-tanya. Sebentar, saudara. Gampang loh. Enggak. Apakah tanah itu tanah Arab? Ini zaman Abraham, belum tanah Arab. Tanah Irak Karena itu. Arab belum ada. Apakah tanah Irak itu tanah Ismail Arab? belum ada. Ismail belum ada Arab. Apa urusannya Ismail dengan Arab? Ismail belum ada. Makanya saya dengar Arab penjelasan itu saya. teritorial. Dari Tera ke Abraham masih Ur-Kasdim. Dapat Ismail dari Siti Hagar dan Ketura itu. Itulah keturunan Arab dari suku Keturunan Kedar. Arab. Keturunan Arabnya di mana coba Arabnya? Ya, Nebayot Kedar, Abdil itu Mipsam. Iya, berarti keturunan Isma, Kedar. Umar. Iya, keturunan Kedar, bukan keturunan Ada- Arab, keturunan Ada Kedar. 12 raja dari Ismail, Kejadian 17 ayat Arabnya? 20. Arabnya? Kejadian 17 ayat 20. Belum ada istilah Arab. Ya udah, berarti yang dimaksud adalah tanah Irak, betul nggak? Bukan tanah Irak. Ini kan kita bicara Waduh. Ini kita bicara dalam timeline berbeda. Waktu zaman dahulu ini kita berbicara, bukan zaman sekarang. Penamaannya Anda memaksakan, menipu dengan mengatakan ini tadi sudah dijelaskan itu tanah Mesopotamia. Kenapa Ya. Anda menipu? Yang nipu sini Anda, bukan saya. Nih, Saya ini menjelaskan timeline sebentar. sejarahnya masa Itu Abraham. alasan Belum itu masa alasan sekarang. Anda kenapa jadi agresif ya? Karena ketahuan tipuannya ya. Itu. Ini. Jadi kan Anda tidak tahu, saya juga tadi sementara menjelaskan itu dengan dalil-dalil. Kejadian 25 ayat 15, kejadian 11 ayat 26. Tapi Anda tidak ada dalil sama sekali. Cuma narasi doang. Ya kan? Cuma narasi Anda. Nggak ada dalil sama sekali. Bagaimana? Coba. Saya pengen ada penjelasan Abraham itu dan Ismail itu dalam Quran, bahwa ini keturunannya ini dari Ur-Kasdim sampai, nah itu kan belum ada Arab. Jadi gitu. Maaf Pak. Nggak ada. Begini ya, sebentar dulu sebentar. Nih teman-teman sekalian, saya kira kita tidak bisa berharap dapat kejujuran dari beliau ya. Begini, tanahnya itu juga, penamaannya beda, gitu ya. Penamaannya beda. Darussalam, Yerusalem. Bahkan orang yang dia sebutkan sendiri, Avram berubah jadi Avraham. Tanahnya itu juga, orangnya itu juga. Tanah yang diinjak oleh Nabi Abraham ini, tanah ini dia dari Ur-Kasdim, tanah Ur-Kasdim. Tanah yang sama teridentifikasi tanah Irak. Irak itu bagian dari Jazirah Arab. Maka orang Abraham ini adalah orang Arab. Yang kedua, yang disebut Yahudi itu adalah suku keturunan. Yang dimaksud adalah silsilahnya dari Yehuda. Kejadian 38. Tidak apple to apple Yahudi dengan Arab. Arab ini teritorial. Yehudi itu artinya keturunan Israel, artinya keturunan Ishak. Jadi apple to apple-nya dengan Ismail. Apakah ini keturunan Ishak atau keturunan Ismail? Mereka harus melakukan penipuan seperti biasanya. Tidak hanya urusan ketuhanan. Urusan asal usul Bible pun nipu mereka seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Abraham ini orang Arab. Karena dia orang Arab, maka anaknya pun keturunan Arab secara teritorial. Ya, secara teritorial, tapi Ya, secara tapi masalahnya keturunan saya dan harus lain-lain. menghabiskan waktu dengan Anda 1 jam Saya hanya mau untuk tuh, memahamkan saya kan itu. diam. Saya diam tadi ada bicara sampai Waktu kita tadi habis 1 jam hanya untuk menyelesaikan penipuan yang Anda lakukan tadi, dan itu buruk. Saya tahu dari tadi. Sekarang saya sudah membuktikan secara teritorial bahwa Yesus ini keturunan Arab, orang Arab. Di waktu yang Tuh kan Pak Martinus mengulang kapan lagi. saya bicaranya? Anda dari tadi sudah banyak Kapan saya bicara. bicaranya? Anda dari tadi sudah banyak bicara. Kapan saya bicaranya? Anda Sudah. cuma narasi tadi. Saya menanggapi dulu dong. Saya bahas Dah, ada selesai. kesempatan menanggapi.
kita semua membuktikan bahwa Yesus ini keturunan Abraham, keturunan Arab. Abraham orang Arab. Di waktu yang bersamaan, karena tidak bisa disebutkan siapa kakek biologisnya Yesus, Yesus gagal jadi orang Yahudi. Begini kaidahnya, siapa yang membuat klaim, dia harus membuktikan. Dia buat klaim, dia buktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan, klaimnya gugur. Yesus orang Yahudi, buktikan klaimnya. Tidak ada satupun dalam Bible siapa kakeknya Yesus. Nggak ada biologis. Kakek biologis tahu kan? Bukan kakek metaphorical, kakek bapak angkat atau kakek angkat, bukan, kakek biologis. Jadi dari DNA dia, dari sperma dia, tidak pernah ada satupun dalam Bible kakek biologis Yesus. Nggak ada. Dapat dari mana? Dapat dari mana Yesus ini orang Bani Israel, keturunan Israel? Dari Quran. Isa bin Maryam binti Imran. Orang-orang Katolik bawa apokrif. Imran ini siapa? Imran ini adalah siapa Bang Pe? Yoakim. Yoakim adalah Imran. Maka jadi masuk jadi Bani Israel. Karena Quran. Bible itu Lukas 3 dan Matius 1 itu hanya sampai kepada Yesus, dan Yesus bukanlah ayah dari sampai Yusuf, dan Yesus bukanlah ayah dari Yesus. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada teman-teman Kristen? Inilah kalau kalian masih menjadi Kristen. Kristen ini ajaran yang diada-adakan. Keyakinan ketuhannya diada-adakan di Nisea. Yesusnya dihubung-hubungkan dengan perjanjian lama, diada-adakan oleh gereja-gereja, termasuk. Dan ketika kesulitan, seharusnya ada napas untuk jeda. Oh iya, Kang Chan, saya baru tahu bahwa tidak disebutkan nama kakeknya Yesus dalam Bible. Ambil nafas dulu, belajar dulu, bukan melakukan penipuan. Ya, silakan. Ada waktu yang begituan. Iya, Silakan DM teman aku tuh. Kristen. Itu tadi si Martinez DM aku itu, Kang Chan. Bilang ke dia kalau dialog itu harus ada 3 teman-teman, 3 concern dialog itu. Yang pertama harus menguasai meternya, materinya. Kalau nggak menguasai Anda akan gila. Yang kedua, Anda harus tahu metodenya. Anda tidak bisa sebelumnya beri aku waktu bicara, beri aku waktu bicara. Di waktu yang bersamaan, ketika lawan Anda bicara, Anda ngoceh terus. Gimana ceritanya gitu dialog? Kan Anda minta waktu bicara, saya berikan Anda bicara. Tapi ketika saya bicara, Anda ngoceh pada saya. Di mana ceritanya begituan? Metode. Yang kedua, manner. Kalau Anda ada di manner itu bagaimana cara menghidangkannya. Kalau Anda ada di restoran, terus punya makanan gitu ya, ada makanannya, meternya, tahu cara buatnya. Selain itu Anda pun harus, kan tidak mungkin kita ke apa itu namanya, pengunjung atau tamu gitu kan, atau apa gitu, dia ngasih makan, ini makan kan nggak mungkin gitu kan, orang nggak akan terima. Nah, mannernya pun harus disajikan. Kenapa dia sangat berantakan sekali? Karena tahu dia terekspos loh. Yesus ini tidak pernah disebutkan bapaknya, ngoceh kemana-mana. Aku tanya kok, loh, ini kau sedang ditanya. Itu dia nggak ada manner. Bukan. Saya kira setiap orang itu ya, kalau sudah terjepit, biasanya apa aja diraih. Begitu tuh duduknya. Perihal keturunan, begini teman-teman sekalian. Yesus ini, pokoknya yang namanya Mesias ini harus keturunan Daud, kurang lebih begitulah. Harus keturunan Daud kurang lebih. Nah, Yesus ini dihubung-hubungkan saat itu oleh penulis Matius, oleh penulis Lukas. Jadi dari 4 Bible yang menulis silsilah itu cuma 2, Matius dan Lukas. Markus dan Yohanes tidak nulis. Anda buka saja di awal, Matius dan Lukas. Matius mengutip silsilah, nyambungnya nanti ke Salomo. Lukas membuat silsilah, nyambungnya ke Nathan. Perihal silsilah Yesus itu beribu masalah dalamnya. Nanti tanya Ustaz Unggul kalau nggak percaya.
salah salah satu yang paling prinsip, yang paling besar. Daud punya salah satu istrinya Betseba. Dari situ punya anak, kurang lebih gitulah. Anak. Salah duanya adalah Salomo dan Nathan. Ini dua orang berbeda nih. Ini pesek banget, kurang lebih gitulah. Kalau duduk berdampingan, karena satu zaman satu ibu berdampingan. Masalah di mana? Masalahnya timbul. Kalau di Matius dia nyambungnya ke Salomo. Oh. Kalau laki-laki nih Salomo. Kalau di Lukas nyambungnya ke Nathan. Oh. Tidak mungkin Yesus yang satu orang itu dia punya dua bapak. Kecuali di negeri Mokondo. Tidak mungkin. Kan harus salah satunya. Apakah Salomo atau Nathan? Kalau ternyata Salomo, berarti Lukas 3 gugur sebagai firman Tuhan. Kalau masuk ke Salomo, kalau masuk ke Nathan, Matius 1 gagal. Ya itu Pak, karena memang ini buku yang dipaksakan. Dia memaksakan Yesus supaya jadi keturunan Daud. Ternyata kata Paulus bahwa Mesias harus dari tahta Daud, tahtanya malah jadi diberebut oleh Pilatus. Itu kan fakta sejarah, nggak bisa dibongkar. Ternyata tahtanya malah oleh Pilatus, malah Yesus yang digiring ke sana, giring ke sini jadi seperti budak. Apakah Bapak Muslim atau Kristen? Mau bertanya boleh? Boleh. Kalau bertanya berarti Bapak bertanya, saya menjawab, betul tidak? Itu cara Oke, baik. tanya jawab itu. Karena ini kan semua rata-rata kan Islam ini, betul? Bukan rata-rata semuanya Islam kecuali Bapak Kristen. Oke, baik. Begini ya, ketika orang mau bersyahadat, ya apakah dosanya diampuni atau gimana, brother? Iya, kalau orang berhenti dari kekafirannya Pak, misalnya selama puluhan tahun dia menyembah Yesus, kafir berarti kan. Nah, terus dia berhenti dari kekafirannya, kata Quran, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa seluruh dosa-dosa sebelumnya itu akan diampuni. Begitu Pak. Oke, berarti ketika saya bersyahadat maka lolos saya ya, begitu? Seluruh dosa-dosanya diampuni, betul Pak. Oke, baik. Yang lalu ya. Yang lalu. Lalu, jadi mulai dari nol kan? Mulai dari nol, betul. Oke, baik. Kalau umur 70 saja saya bersyahadat, boleh? Boleh Pak, bisa. Bapak 70 Boleh, bersyahadat, misalnya 70 tahun Bapak menyembah Yesus, yang padahal nggak bener kan, Yesus bukan Tuhan kan, menuhankan Yesus yang bukan Tuhan, menyembah Yesus yang bukan sembahan, terus mengimani ajaran Kristen yang bukan agama dari Tuhan, meyakini semuanya itu selama 70 tahun, lalu ketika Bapak usia 70 tahun, Bapak masuk Islam, 1 menit kemudian Bapak ternyata meninggal, dosa-dosa Bapak seluruhnya diampuni. Itu janji Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Selama Berarti ketika boleh dia ya? berhenti dari dia berhenti dari kekafirannya, maka dosa-dosanya diampuni seluruhnya. Berarti umur 70 boleh ya? Boleh. Ada persoalan ya? Gak ada. Kalau nyampe, Ya. kalau udah lihat, kalau dengar suara Bapak, kayaknya bentar lagi nih Bapak nih. Jangan dulu, tidak baik. Orang lagi hidup ini. Kak, enggak, ini perkiraan aja. Iya. Kalau lihat dengar suara Bapak, bentar lagi kayaknya Bapak nih. Gitu. Orang masih Kata suka dari sini. hidup. Baca. Ah, Nanti gini Pak, kapan batasnya? Kapan batasnya? Ketika batasnya itu dari suara tenggorokan kita, kalau itu kita sudah tidak diterima iman. ini kan namanya kan iklim. Seperti halnya, bukan suara Bapak, maksudnya nanti ketika orang sudah sakaratul maut, suara itu sudah tidak terima lagi Pak.
Fir'aun mengatakan, aku ini Tuhan yang maha tinggi, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Tapi ngejar-ngejar Nabi Musa. Lalu sampai ke laut. Laut ditutup lagi. Lalu Fir'aun mengucapkan begini, aku beriman pada Tuhannya Musa, tapi nggak bisa keterima. Kenapa? Karena kalau sudah sakaratul maut, Pak, yang goib sudah kebuka, apalah arti sebuah iman? Iman apalagi? Kau mau iman apa lagi, semuanya sudah terbuka. Oh bener si Kang Cani, ternyata selama ini Allah Tuhan semesta alam. Aku dulu nohanin Yesus. Nah, kalau yang goib sudah kebuka, Pak, namanya sakaratul maut tuh mabuk. Jadi Anda sudah nggak bisa. Lalu Anda bilang, 70 tahun aku jadi Islam. Anda masuk 70, nggak bisa. Bapak sudah beriman, aku beriman kepada Tuhannya Kang Chan. Tapi kalau yang gaib sudah kebuka, nggak diterima, Pak, imannya, Pak. Bapak boleh, nanti mungkin Bapak buat perencanaan. Misalnya 70 tahun saya mau syahadat, 71, itu boleh Bapak buat perencanaan. Semacam perencanaan hidup begitu. Kalau nyampe... Gimana? Kok tadi lu kick aku? Karena Pak, dengarkan, kita ini lihat Pak Bau. Saya tahu Pak Bau ini orang yang ngeyel di room lain. Tapi selama dia Bau, kita ini Pak ingin menghadirkan dialog. Ingat, saya punya misi. Salah satu misi saya, sebetulnya misi minor juga kecil, supaya membiasakan kita semua, termasuk Kristen terutama, untuk belajar bertanya dan berdialog. Saya tahu betul di gereja itu nggak bisa nanya, Pak. Anda diajarkan oleh pendeta. Ini bukan main, sebentar, bukan main-main ya. Iya, bukan main-main ya. Gua tadi kan tanya, sebentar. apakah Mesopotamianya Sebentar loh. itu sama dengan Arab? Mesopotamia. Sebentar loh. Tuh, Anda mulai lagi. Sebentar, santai loh. Di sana itu, Pak, pendeta-pendeta mendoktrin buta, dogma buta. Anda nggak bisa nanya, seriusan. Dan itu buruk. Anda boleh jadi Kristen dan boleh silakan jadi budak, tapi nanya minimum. Nah, saya sedang memberikan, sebentar, saya sedang memberikan gitu, jawab praktis. Pertanyaan saya. Ya, apa? Apa? Gitu, jawab pertanyaan saya. Ya apa? Tentang Mesopotamiya tadi loh. Mesopotamia. Iya. Iya, jawab sudah. Apakah sama dengan Arab? Itu spellingnya salah itu, Mesopotamia. Iya sudah, jawab aja. Nih, saya jawab ya. Ini tanah Urkasdim. Di sini nih Abram. Tanah yang sama disebut oleh historian, oleh para sejarawan, disebut Irak, tanah Irak. Tanah yang sama di Urkasdim ini adalah daerah Mesopotamia. Babilonia, Mesopotamia. Tanah yang sama namanya Irak. Tanah yang sama dikenal dengan jazirah Arab. Jadi orang Ibrahim ini orang Arab, orang tanah ini maksudnya. Bukan orang Antioquia. Bukan orang Antioquia di mana sumber Kristen itu bermula, bukan. Lalu Apa? Nah, saya tanya sama kamu. Nah, sekarang itu aja. Kalau kamu katakan Mesopotamiya itu adalah Arab, ya. Kalau itu Arab ya. Iya, tanah di sini kan ini Ya, tanah sebentar, nggak bergerak. kalau itu Arab, Tanahnya itu nggak gerak-gerak kan? Itu juga dari dulu. Sebentar, kalau itu Arab, saya tanya sama kamu ya. Itu merupakan budaya Arab, ya. Ya. Budaya Arab. Maksudnya apa budaya Arab? Kamu kan mengklaim toh bahwa Budaya itu ngikuti waktu, Pak. Budaya itu ngikuti waktu, Pak. Dulu pakai koteka, 100 tahun kemudian pakai jilbab atau pakai budaya itu ngikuti waktu, Pak. Nggak ada urusan dengan teritorial. Budayanya bisa berubah-berubah. Budayanya bisa berubah. Sebentar. Budayanya bisa sendiri. Kamu belajar sendiri bahwa budaya tidak kamu apa? katakan apa? Budaya itu berubah-berubah. Tidak apa? Tadi kamu katakan apa tadi? Budaya berubah-berubah. Tidak tergantung. Nggak ngerti saya. Tadi pura-pura lupa. Lupa memang. Pura-pura lupa. Coba ingatkan saya. Pura-pura lupa. Sudahlah, Chan kamu. Inilah kenapa moderator mengkick Anda, Pak. Itu jawabannya tuh. Silakan teman Kristen yang lain. Pak Bao silakan. Pura-pura. Kasihan sekali ya begini ya. Udah tua padahal suaranya begini.
Kasihan, Inilah kalau maksa. teman-teman Kristiani sekalian, itulah kalau kalian jadi Kristen. Inilah belajar lah. Ini ya Kang, Ya Pak. soalnya kalau saya sadat sekarang takutnya saya blunder buat kesalahan lagi. Gimana itu? Bagus, pertanyaan baik. Hmm. Allah memberikan solusinya. Sebenarnya sama solusinya semuanya. Bagaimana cara mengantisipasi blunder itu? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Bagaimana cara mendapatkan surga dengan rahmat Allah? Bagaimana cara menarik rahmat Allah? Dengan beriman yang benar dan beramal soleh. Kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu. Bagaimana jika kita blunder atau berdosa? Maka bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah. Bertobatlah, tubuh ilallahi taubatan nasuha. Kalau Anda sudah masuk Islam, terus Anda berdosa, lalu Anda bisa bertobat. Anda perbaiki, lakukan amal soleh. Amal soleh itu dia bisa menggugurkan amal salah. Anda bertobat di situ. Oke? Ada dua jenis dosa. Dosa yang urusannya kepada Allah, dosa yang ta'abudi, ibadah. Anda bertobat. Aku nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Apel sama Mbak Cenil. Misal nih, nggak boleh. Sholat. Dosa. Anda minta maaf kepada Allah. Tapi ada juga dosa fahisyah. Dosa fahisyah itu apa? Dosa kepada sesama. Kalau Anda berdosa pada sesama, nggak bisa. Anda minta tobat kepada Allah, bukan pada Allah. Anda dosa pada sesama. Nah, itu Anda harus cari tahu kepada Anda Apel selesaikan gak urusannya. tuh? Apel Dah. tuh. Kita duduk-duduk dan di perahu yang nyangkut di hotel. Nah, kalau dosa fahisyah, dosa kepada sesama, Anda harus minta minta maaf atau selesaikan urusan dia. Nah, bagaimana cara kita, tapi konteks yang tadi kita abaikan ya, dosa kepada sesama. Kalau Anda blunder dan bahasa Anda berdosa, solusinya sudah ada dari Allah, bertobat. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen diiming-imingi, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, Galatia 2:16. Nggak boleh melakukan hukum, jangan membunuh, nggak apa-apa. Jangan mencuri, nggak apa-apa. Hanya iman kepada Kristus. Coba lihat mafia-mafia yang disebutkan oleh hyper grace, orang yang kasih karunia itu berlebih, katanya begitu tuh klaim. Tapi logik mereka, loh, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau saya merampok, saya berzina, loh nggak apa-apa kok. Itu pengorbanan Kristus, menderita dan lain-lain. Kalau kita tidak merampok, tidak berzina, mubazir dong Yesus. Lalu apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Maka semua orang akan menganggap, oh iya nggak apa-apa. Lihat apologet Kristen ngomong kepada Nabi Muhammad begini begitu. Dia sendiri ternyata yang kumpul kebo. Seriusan itu. Lihat dari buahnya. Ajaran kasih, ternyata istrinya sendiri dihajar oleh pendeta. Pendeta siapa namanya? Istrinya sendiri dihajar oleh pendeta sampai bonyok. Bahkan istrinya sendiri yang buat kamera mini di situ lalu dipublish oleh istrinya sendiri. Ini yang terjadi, Pak. Jadi kalau Anda blunder, Anda melakukan dosa, Anda ada fasilitas fitur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu bertobat. Setelah itu tetapkan iman Islam Anda. Kata Nabi, man akhirul kalamihi la ilaha illallah, siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Masuk. Karena Anda sudah dapat kartu tanda mahasiswa. Anda mahasiswa aja nih, boleh masuk. Tapi aku belum pakai sepatu. Pakailah sepatu. Pakai sepatu. Anda mahasiswa nih, ya, tapi baju kok kotor, bersihkan bajumu. Tapi kalau baju sudah kotor, sepatu sudah dipakai, semuanya sudah bertobat kembali, karena Anda punya KTM, masuk. Tapi kalau Anda mahasiswa nih, bukan, aku mahasiswa sanad, nggak bisa. Tapi bajuku bersih, sepatuku bagus, nggak bisa, kau tidak punya tiket masuk. Apa tiket masuknya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Pak. Baik. Nambahin Jadi guru. begini, Ya, Ustaz. brother. Ya, jadi Oke. saya punya target. Soalnya kalau saya mau sadat sekarang, Oten lagi susah ini. Jadi bantu mereka dulu. Nanti 70 baru saya Besok sadat. lu mati gimana? Oh, jangan begitu. Kita buku topang supaya saya lolos sampai 70. Nah, ya kalau besok mati lu masuk neraka Kang Canda. Oh, Kekal. jangan begitu, buku tongka kita. Boleh. Gini,
Hmm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Bisa saya tolong Lanjut. orang dalam keadaan lemah? Gak bisa. Gimana bisa tolong? Gak punya kekuatan. Untuk nolong orang Anda harus kuat dulu kan? Begitu. Jadi kalau Anda ingin nolong orang, Anda harus kuat dulu. Kalau Anda ingin orang menuju kebenaran, Anda harus benar dulu. Anda tidak bisa menolong orang jadi salah dalam kondisi lemah atau dalam kondisi salah, nggak bisa, Pak. Itu bukan cara. Yang kedua, itu SOP-nya sudah ada, bukan hanya SOP ya maksudnya. Caranya itu sudah diberikan oleh Allah, sudah ada. Anda tidak bisa diam di dalam kekafiran terus hanya untuk menunjukkan mereka salah, nggak bisa begitu. Sudah ada. Apa caranya, bagaimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu aja sebetulnya. Anda masuk Islam aja. Saya tidak tahu apakah statement Anda ini ngolok-ngolok misalnya masuk Islam itu satu dan. Saya tidak, tapi peduli amat lah ya. Kalau saya kita menjawab aja kan. Kalau ngolok-ngolok ya silakan. Memang dalam Quran juga begitu. Wa idza laqul ladzina amanu, jika dikatakan kepada mereka beriman, mereka berkata qalu amanna. Mereka akan beriman. Kalau dalam konteks Anda, aku akan beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kelompok mereka mengatakan qalu innama nahnu mustahziun. Kami ini hanya ngolok-ngolok. Saya tidak tahu apa Anda tendensinya di situ atau tidak. Tapi semua diadres kan? Dijawab maksudnya. Nah, Allah sudah ngasih fasilitas, kita ini hanya tinggal laksanakan aja. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Saya kira semoga dakwah-dakwah kita di Komal ini yang diinisiasi oleh Ustadz Unggul, Ustadz Mbak Indah, Marsifah, ini dakwah hikmah. Serulah jalan kepada Tuhanmu dengan hikmah. Wa mau'idzatun hasanah, dan pelajaran yang baik. Itu aja yang bisa kita lakukan. Kalaupun mereka harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka, jidallah mereka, debatlah mereka, patahkan argumennya dengan cara yang baik. Itu saja. Gimana kalau aku paksa? Ya Allah, saya kasih opsi lain nih, aku paksa aja. Kalau paksa kayaknya lebih bagus nih. Karena komunis dipaksa itu banyak juga. La ikraha fiddin. Jangan kamu paksa-paksa dalam agama, Kang Chan. Nggak boleh paksa. Jadi kalau suruh bangsa muridku, ya Allah, nggak bisa. La ikraha fiddin. Jangan paksa dalam agama. Terus bagaimana caranya, Chan? Ya tadi, kau lakukan dialog dengan hikmah, untuk apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau Tuhan itu harus diilmui. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, akal budilah. Operasikan akal budi itu. Sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Itu Pak. Jadi kita sudah dikasih fiturnya, jalannya dikasih tahu oleh Quran, batasannya dikasih tahu oleh Quran, how to do-nya dikasih tahu oleh Quran, scope-nya dikasih tahu oleh Quran, objektifnya dikasih oleh Quran, misinya dikasih tahu oleh Quran, visinya dikasih tahu oleh Quran. Kalau Bapak buat yang lain, saya khawatir Bapak tidak bisa diterima oleh Allah. Mudah Pak, Islam itu Pak. Inilah yang membuat membuat Islam ini agama yang syamil, mutakamil, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Islam nih Pak. Tidak mungkin juga kan Tuhan ngajarin agamanya terus parsial gitu. Masih banyak yang kusampaikan kepada kalian, tapi kalian belum siap menerima. Tuhan macam apa kayak gitu? Itu kan bukan setengah, bahkan masih banyak yang disampaikan pada kalian, tapi kalian belum siap menerima. Tuhan macam apa kayak gitu? Kan kita ingin tahu kan. Orang-orang yang ya Allah ya, bisa kita outsider lah katakannya. Ya Tuhan, saya tahu Engkau melihat aku rindu seandainya Engkau punya perintah, aku ingin mengikuti perintah-Mu itu ya Allah, karena aku berasal dari-Mu, Kau yang menciptakan aku ya Allah, ya Tuhan, seandainya Engkau melarang sesuatu, aku rindu ingin mengikuti menjauhkan dari larangan-Mu itu. Kerinduan, bayangkan kerinduan. Bisa nggak kerinduan itu diobati oleh Kristen? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Makanya Bapak buat liturgi, Kristen buat liturgi, dia dibuat oleh gereja. Serius, dibuat oleh gereja, dikarang sendiri. Makanya orang-orang, mohon maaf ya, saya lihat perdebatan antara pendeta yang melegalis, coba nanti di YouTube apa, pokoknya ini pendeta yang melegalkan pernikahan sesama jenis di gereja dengan pendeta yang Kristen juga yang menolak, dengan pendeta yang menolak. Kalau saya lihat pendeta yang menikahkan sesama jenis di gereja, argumentasinya, logikanya lebih berdasarkan Bible, logikanya jauh lebih kuat. Yes. Jauh lebih kuat.
Karena basisnya Bible. Asli, asli. Begitu Pak. Jadi Bapak, saya tidak tahu positioning Bapak apakah ngolok-ngolok atau tidak. Kalau Bapak, apakah boleh di planning Kang Chan? Kalau saya ya, saya tidak tahu kalau ya Ustaz Unggul. Kalau saya, silahkan planning lah. Aku masuk Islam usia 71, aku masuk Islam usia 76, aku masuk Islam usia sekian. Boleh, silahkan. Itu bebas-bebas saja. Kalian diberikan free will kok, bebas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan bebas diberikan kebebasan aku siapa begini. Nggak. Cuman saya dengar kalau lihat dari suara Bapak kayak bentar lagi. Itu aja sih saya tuh. Aku mau tanya Chan bagi ini. Ini kayak Bapak nih udah dekat lah bentar lagi kayaknya saya kira. Gitu Pak. Berdoa terus supaya saya kuat. Bagaimana Bapak bisa kuat kalau begitu? Tapi saya doakan Bapak supaya Ini dapat kan banyak orang di sini, bantulah. Nggak bisa Pak, karena Bapak Kristen. Ini orang mau bertobat gimana? Kamu Ya harus udah. dukung saya. Baik, saya dukung Bapak. Pak, Bapak meyakini Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhannya Yesus. Ya nanti 70. Ini saya lagi ini lagi. Ya udah, nanti saya bantu 70 aja. Abah. Nanti Bapak Iya kan? nanti Bapak kalau usia 70, teman-teman inilah kalau kalian jadi Kristen begini, nauzubillah min dzalik. Ini bahkan jadi Kristen. Makanya itulah alasan kenapa Yesus itu Islam, Nabi Musa Muslim. Tidak mungkin, karena beliau ini sebagai utusan Tuhan harus penuh dengan keseriusan gitu. Benar-benar serius mengajarkan ajaran Tuhan. Tidak mungkin ajaran Tuhan dibuat dengan olok-olok. Biasanya begini ya, Anda lihat aja semua, coba sense-nya ya. Yang mengolok-olok itu biasanya orang-orang yang antagonis, biasanya begitu. Di mana-mana gitu. Coba aja lihat orang yang ngolok-ngolok, yang mempermainkan orang dan bisa orang. Kalau saya lihat film-film begitu, inilah maksudnya secara umum lah gitu. Antagonis, penjahat biasanya. Seriusan, penjahat biasanya. Dan kita saksikan sebenarnya dengan vulgar, teman-teman sekalian. Lihat bagaimana mereka mengolok-olok, mempermainkan. Bahkan bukannya kita, Tuhannya sendiri, seriusan. Saya lihat di beberapa Kristen memperolok-olok Tuhan sendiri, seriusan. Ada yang joget-joget. Yes, cosplay Yesus joget sambil mabok. Gimana? Gimana ini asli ada itu. Asli, ada orang cosplay Yesus disalib, tapi ada masalah. Dia gendut, jatuh saya lihat. Curug. Ada saya lihat. Ini yang jadi masalah itu. Ya, aktor nih salah milih aktor gendut. Tapi ini cara kalian Kristen lihat mengolok-olok. Dan saya sense ini tidak punya dasar, cuman secara umum sense-nya biasanya ngolok-ngolok itu antagonis, penjahat biasanya. Seriusan. Begitu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Unggul tadi mau sampaikan, Ustaz. Iya, tapi udah momentumnya udah hilang ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita memang nggak bisa memastikan, apalagi memaksa. Engkau berkata dari hati nuranimu atau mengolok-ngolok, tapi demi kepentingan saudara-saudariku Kristen yang di bawah, Allah itu maha penerima taubat. Semua segala macam dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, kalau bertobat pasti diampuni. Cuma satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ada ilah lain selain Allah. Itu aja, Kang Chan. Thank you, standby. Iya, betul sekali. Dan gak masuk akal ya. Kalau dosa musyrik itu nggak punya tiket masuk kok, nggak punya kartu tanda mahasiswa, gimana bisa masuk? Ya bisa lah. Makanya Pak, dulu ada kisah Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad itu Pak dimusuhi lah, diancam dan lain-lain gitu. Tapi ada satu pamannya. Dan karena Nabi Muhammad itu ada keturunan yang disegani lah, Bani Hashim, pamannya. Pamannya Abu Thalib, dia nggak masuk Islam. Sehingga kenapa alasannya itu? Karena orang terpandang tokoh-tokoh di sana banyak yang belum masuk Islam.
dan dipengaruhi oleh yang lain. Hingga suatu masa seperti Bapak usia 70 Kang Jan. Ketua ada sakaratul maut. Sakaratul maut, tahu betul Nabi Muhammad SAW yang mulia dilindungi sepanjang waktunya oleh beliau. Lalu ketika sakaratul maut datanglah ke rumah beliau, sedang terbaring. Terus, tapi ternyata tidak hanya beliau, Nabi Muhammad SAW ada. Ternyata ada juga yang lain yang orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Thalib, mau kau tinggalkan agama nenek moyang kita? Abu Thalib, kalau kau masuk itu bagaimana nambah baik keluarga kita? Abu Thalib, bagaimana kau? Tapi Nabi datang. Ayolah paman, ucapkan syahadat hanya dari mulut, asyhadu alla ilaha illallah, karena yakin dalam hati, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya meyakini bahwa Nabi Muhammad, apa yang dibawa Nabi Muhammad itu dalam beberapa riwayat bahwa salah satu alasan Abu Thalib itu melindungi bahwa yang dibawakan Nabi itu benar. Hatinya meyakini, tetapi tidak diucapkan. Dipaksa terus ucapkan dari mulut asyhadu. Akhirnya hingga waktu kematiannya tidak terucapkanlah itu. Tidak terucapkan asyhadu alla ilaha. Seperti Bapak, tunggu 70 Kang Chan. Besok Bapak kelindes truk. Wah. Langsung. Siapa ini? Pak Bao. Pak Bao. Pak Bao mau syahadat. Gimana syahadat? Orang badannya udah terpecah-pecah begini. Nggak bisa. Lalu apa kata? Lalu Nabi, ya udah, ini nih konsekuensinya. Aku akan mendoakan pamanku. Gitu. Karena tidak syahadat nggak bisa dong. Aturan sudah masuk, logika nggak masuk akal ya kalau bisa doakan, nggak bisa. Orang kafir nggak bisa doakan selama dia nggak Islam. Lalu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dicintai. Dan Allah sudah memberikan petunjuk. Hidayah itu dua, hidayah dalalah, hidayah dalil. Dzalikal kitabu hudal linnas, Al-Qur'an. Kalau kita lihat orang-orang yang ingin disambut dengan hidayah, dia baca Quran. Pasti dia, entah dia baca prinsip-prinsipnya, atau dia baca secara umum, atau dia baca bahkan detail. Ada satu pemuda yang menghabiskan baca Quran 1 kali duduk. Baca Quran sampai berapa hari gitu. Terus Quran adalah hidayah, atau hidayah ma'unah. Iya karena budua ya karena stain akan kepada engkau kami pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, para nabi dan seterusnya. Kenapa kita Islam? Karena para nabi juga Islam. Yesus Muslim, Musa Muslim, yang tidak disukai oleh Kristen statement-statement itu. Yesus Islam, Musa Islam, Muhammad Islam. Buka Yohanes 14 nomor 27, Yesus Islam. Buka Yeremia 29 nomor 11, bahwa itu di situ Islam. Lalu orang Kristen sangat tidak ridhonya mengatakan, oh cocokologi. Loh, teksnya begitu Pak, di situ Pak. Cek aja nanti. Ternyata mereka mengajarkan Islam. Dari prinsip-prinsipnya pun mereka mengajarkan Islam. Tuhannya satu, Yesus adalah utusan Tuhan. Musa Tuhannya satu, Musa adalah utusan Tuhan. Musa masuk ke Bait El dengan cara berwudu, membersihkan diri. Muslim berwudu, membersihkan diri. Kristen pakai sepatu, gereja, nyanyi-nyanyi, dan seterusnya. Lihat. Sama Muslim semuanya. Lalu kata Nabi apa? Kata Nabi, siksaan paling berat, paling ringan di neraka itu adalah siksaan yang menimpa pada paman Nabi itu. Apa siksaannya? Kakinya, alas kakinya dikasih terompah dari neraka. Tapi yang mengebul itu ubun-ubun. Jadi kalau Bapak menganggap saya akan olok-olok si Chan di sini dengan bertanya, aku 70 tahun aja Chan. Apa-apa. Bapak jadikan itu sebuah olok-olok, tapi kami memberikan kasih. Betul nggak Ustaz Dunggul? Kami kasih kepada Bapak, berikan kasih. Pak, silahkan. Lakukan olok-olok itu, tapi kami berikan ilmu kepada Bapak. Begitu Pak. Padahal aslinya kita biasa-biasa aja gitu. Makan telur dadar. Kemarin saya makan telur masak telur dadar bau gosong. Begitu Pak bau.
pemahamannya kepada saya di malam ini. Nah, jadi doakan terus saya supaya saya eksis, ya, Apa? supaya saya bisa bertahan. Gimana kalau Ya Bapak segera kan? mati aja? Boleh nggak ya? Jangan begitu. Tidak baik. Aja saya kasih win-win solution, Bapak semoga diberikan kemudahan untuk Brother, bisa Ya. jelaskan pada saya? Salat itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, skopnya. Apa yang ditentukan gerakannya, dan apalagi perkataannya. Perkataan-perkataan yang diucapkan dalam sholat, itu yang kita ingat. Masa kita ingat Bismillahirrahmanirrahim, ingat Mbak Cenil, nyambung dengan nama Allah yang Maha Pemurah, mungkin nggak nyambung. Tapi kadang ada juga ini setan, Cenil. Idealnya yang diingat adalah apa yang kita baca. Yang kita baca itu dia yang mengingatkan kita kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, maha suci, subhana maha suci, rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika segala puji bagi engkau, Allahumma gfirli ampunilah kami. Begitu Pak. Jadi yang diingat apa yang kita ucapkan itu. Tapi betul Pak Bao, kadang ketika sholat lah kunci rumah kita ingat di mana kita. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita terus intinya kita terus berusaha untuk khusyuk. Makanya kita diberikan guidance dengan adanya. Bayangkan kalau sholat hanya diem aja, nggak ada perkataan. Bukan hanya kunci rumah yang ingat, istri kedua, istri ketiga ingat, semua ingat. Yang tadinya lupa ketika diem jadi ingat semua. Makanya salat itu bahasanya bisa ditentukan, perkataannya ditentukan oleh Allah. Ditentukan. Jadi kita setiap gerakan tuh ditentukan, maka kita ketika sami Allah waliman hamidah, Allah maha mendengar, waliman hamidah, dan baginya segala puji. Jika Allah asalnya mau baca nil, cuman nggak jadi Allah lagi. Asalnya mau baca nil, ke Allah lagi, ke Allah lagi, ke Allah lagi, ke Allah lagi. Gitu. Nanti baca nil belakangan aja ingatnya. Gitu, Pak. Yang diingat adalah apa yang diucapkan. Dan seharusnya itu mengantarkan kepada ingat kita kepada Allah. Begitu Pak. Namanya zikrullah. Baik brother ya, berarti dalam sholat kita mengingat Allah, ya. Begini brother, apanya Allah yang kita ingat? Boleh Anda jelaskan pada saya? Tergantung yang kita baca. Contoh, ketika kita membacanya subhana, seperti kemahasucian Allah yang kita ingat. Terus walillahil sami Allahu liman hamidah, berarti pujian kepada Allah. Apalagi ya? Iya. Allahu Akbar, berarti kebesaran Allah yang kita ingat. Doa dia, Jadi izin Bang sebentar. doa sujud. Doa sujud. Iya, subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allah, maha segala puji bagi engkau ya Allah. Allahumma gfirli, ingat berarti ya Allah maha pengampun, Allahumma gfirli ampunilah kami. Itu yang kita ingat Pak. Begitu ya brother ya. Begitu dong. Ya terima kasih. Sama-sama. Jadi Ya sedikit Abang. begini, Oh iya.
sedikit. Jadi seperti ini Pak Bau ya, dalam diri manusia, pada diri manusia itu ada dua yang melihat. Pertama matanya, yang kedua pengetahuan. Pengetahuan itu juga melihat Bang. Nah keduanya itu bisa memberikan kesaksian, baik mata maupun pengetahuan. Oleh karena itu di pengadilan yang dibutuhkan saksi itu ada dua. Saksi yang melihat dengan matanya dan saksi yang melihat dengan pengetahuannya, yang sering kali disebut saksi ahli, kan seperti itu. Nah kalau pertanyaannya apa yang diingat, tentu yang diingat adalah Allah dan pengetahuan kita tentang Allah pada saat itu. Orang Islam meyakini bahwa Tuhannya, percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan. Percaya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan adalah bagian dari pengetahuan itu sendiri Pak Bau. Bagian dari pengetahuan kita tentang Tuhan itu sendiri. Saya kira seperti itu Bang Bau. Iya, baik ya. Berarti menyangkut dengan iman ya. Tidak kita lihat tapi kita percaya. Begitu, brother. Iman yang didasari rasional tentunya. Misalnya saya percaya, kami percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin dilihat, tidak bisa dilihat Tuhan itu. Nah, keyakinan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat adalah bagian dari pengetahuan juga. Seperti yang saya katakan tadi, pada diri manusia ada dua yang melihat. Pertama pengetahuannya, yang kedua adalah matanya yang melihat. Pengetahuan itu melihat Pak Bau. Bahkan seringkali penglihatan pengetahuan, penglihatan akal itu jauh lebih jelas daripada penglihatan mata, jauh lebih jelas dan tepat daripada penglihatan mata itu sendiri. Orang-orang dulu mengira bahwa bumi ini datar, tapi mereka yang melihat dengan akalnya tahu kalau bumi ini bulat. Seperti itu kira-kira Bang Bau gambarannya, ilustrasinya itu. Ya, begitu ya, brother ya. Mungkin mendapat wawasan saya malam ini ya. Jadi begini, brother ya. Ini kan menyangkut kepercayaan dan juga pengetahuan yang brother sampaikan. Ketika kita mengalami suatu pilihan ya, contoh mengambil suatu keputusan. Ya, tadi brother bilang kan menyangkut dengan pengetahuan ya. Seringkali kita salah mengambil keputusan, kendati sudah tahu kita mampu. Itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi kalau sebagai brother katakan pengetahuan, ya bisa saja kita blunder ya. Bagaimana brother? Iya, sangat mungkin. Namanya manusia sangat mungkin salah dalam mengambil keputusan, meskipun pandangannya itu menurut dia, bagi dia itu adalah benar. Makanya Al-Quran, makanya Allah, Tuhan ya, lebih tepatnya dikatakan seperti itu tidak hanya membekali manusia dengan wahyu, tapi juga dengan akal. Nah itu semua bagi saya indikasi kuat bahwa setiap perbuatan kita, tindakan kita itu dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, segala tindakan kita, perbuatan kita tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Lalu untuk apa akal dan wahyu itu ada? Belum lagi manusia itu bisa berbudaya, maksudnya menciptakan peradaban. Nah, bagi saya itu semua indikasi kuat bahwa segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Baik balasannya itu baik maupun yang jelek, buruk. Yang kita kenal dalam agama surga dan neraka, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Persoalannya salah dalam mengambil keputusan. Disinilah pentingnya kitab suci. Dan kitab suci itu harusnya memang itu isinya seperti itu, petunjuk kitab suci itu. Jadi kitab suci itu harusnya menceritakan, menginformasikan hal-hal yang penting untuk diketahui, bukan berita-berita yang tidak penting untuk diketahui.
Makanya Al-Quran dari lembaran pertama sampai terakhir itu beritanya penting semua. Bukan tidak bersifat sejarah dan tidak bersifat sastra, tidak kira-kira seperti itu. Informasinya petunjuk, bersifat petunjuk Al-Quran itu. Petunjuk dalam menjalani kehidupan. Bukan cerita sejarah yang tidak penting untuk diketahui. Ada banyak kitab suci seperti itu. Yang isinya sebenarnya tidak penting untuk diketahui. Diketahui atau tidak diketahui, itu tidak memberikan apa-apa bagi kita. Tapi Al-Quran, coba perhatikan Al-Quran Bang, mulai dari lembaran pertama sampai akhir semuanya penting untuk diketahui, dan memang kitab suci harusnya sifatnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda bisa menerjemahkan itu, tahu artinya, Anda akan tahu betapa pentingnya informasi itu disebutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu betapa pentingnya tuh. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran dalam ayat-ayat dalam Al-Quran itu penting untuk diketahui. Terlepas itu bahasanya yang kira-kira lebih tepat ya, bertentangan dengan perasaan. Tapi kalau dia benar, Al-Quran akan mengatakan seperti itu. Lebih mengedepankan kebenaran Al-Quran itu yang seharusnya untuk dilakukan daripada perasaan. Itu aja Bang Bao. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Sangat bagus kita ya, tenang ya. Kemarin kau nyerang-nyerang, sekarang kalem dia. Loh ini kan Kemarin nyerang-nyerang loh suasana kemarin. malam, si tenang, sister. Bisa Ya, begitu saya kan ya. cari tahu. Apa takut ditanya kayaknya Kang Chan? Apa lah, biarin aja. Orang ngeyel, gini aja. Bang Dewa, Assalamualaikum Bang Dewa. Tanya dulu Islam atau Muslim? Agamanya apa? Islam apa Muslim? Radio. Ini ntar dulu, ini Kang Chan, ini ngomong-ngomong namanya kok Baok sih? Bao, gak ada kaknya. Oh nggak ada kayak Sama tamal. Kang Chan dong. Bau. Nggak, soalnya gini lah Kang Chan ya, Pak Bao ya. Penambahan satu huruf, pengurangan satu huruf, ini memiliki makna yang berbeda. Contoh-contoh ya, kayak Bapak gitu kan. Bapak itu kan yang benar hurufnya itu kan dalam bahasa Indonesia BAPAK. Ini dihilangkan satu. Ini kan jadi aneh, rancu. Terus Tuan ditambah huruf H. Maknanya Narasi, beda. hati-hati Bang Dewa narasi. Bang Terus Dewa narasi, hati-hati. misalkan kontrol. Sabar kalau Bang Dewa R-nya ngomong, hilang. denger ujungnya. Ini aneh Luruskan, nih. luruskan. Kontrol. Ini Sabar, kalau sabar. R-nya hilang, Tunggu ujungnya. bahaya ini. Hati Bang Dewa narasi, hati-hati. Ya, silakan Kang Jan lagi sama Pak Baok. Bagus ini Pak Baok. Bao, Oh, Baok. Ya, brother, gimana? Pak Unggul, Assalamualaikum Pak Unggul. ini lanjut aja. Pak Bao kayaknya sudah terkendali. Tadi saya sudah kasih racun supaya dia tidak liar. Nanti mungkin dia lanjut dulu dengan Ustadz Unggul dan Bang Dewa. Saya standby dulu sebentar. Silakan Pak Bao. Pak Bao nanya aja. Pak Bao kasih persoalan. Nanti saya kira guru-guru kita bisa memberikan jawaban. Nah disitulah ilmu yang seperti Pak Bao tadi sampaikan kita dapat. Kita dapat ilmu malam ini Pak. Silakan Pak, lanjut. Pura-pura mau alap juga. Dia pura-pura mau alap juga Kang Chan dia. Aduh. Coba Begini, Bang Dewa sadarkan Bang Dewa. Brother, saya Gimana, Pak mendengar. Apa itu? Ya apa Pak Baok? Silakan. Begini, brother, Anda bisa jelaskan kepada saya tentang padang mahsyar itu. Seperti apa itu, brother? Kalau padang mahsyar ke Kang Chan, jangan ke Dewa. Kalau Dewa
masih kurang ilmunya Pak Baok. Coba Pak Baok, Kang Chan nih. Kang Chan. Kang Chan. Kang Chan. Atau enggak Pak Unggul? Kang San lagi istirahat. Tanya Iya. Bible aja, boleh nggak? Tanya Bible gantian. Ustadz Unggul monitor. Gini Pak Baok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam itu kita ada yang namanya 5 perpindahan alam. Yang pertama itu kita masuk di alam ruh. Nah, ketika kita masuk di alam ruh, terus kita masuk ke alam rahim. Ini perpindahan alam yang kedua. Empat. Nah, ketika kita masuk ke alam rahim, kita masuk ke alam dunia. Nah, sekarang kita tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, itu kita masuk ke alam kubur. Dan tahap yang kelima, kita masuk ke alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Disitulah finalnya. Nah, sekarang kita berada di tahap yang ketiga. Bagaimana kita bisa tahu mengenai soal padang mahsyar itu? Ya, kita lihat dari kitab sucinya. Andaikan di dalam kitab suci tidak terjadi yang namanya kesalahan, tidak terjadi yang namanya kontradiksi, tidak melawan yang namanya akal sehat, tentu padang mahsyar sudah pasti ada. Tetapi andaikan dalam kitab sucinya itu bertentangan dengan akal sehat, atau ilmu sennya itu tidak sejalan dengan ilmu sen yang sekarang, ya tentu itu kitab sucinya gugur, dikatakan kitab suci. Dan kalau misalkan dalam kitab sucinya terjadi yang namanya berita hoak, sudah pasti yang namanya kedepannya pun sudah pasti hoak itu. Sementara di dalam Al-Quran, semuanya ilmiah, semuanya masuk akal, semuanya logik. Tidak ada di dalam Islam yang tidak ilmiah, yang tidak masuk akal, yang tidak logik, itu tidak ada. Semuanya itu ilmiah. Nah, mengenai soal padang mahsyar ini, gimana menjelaskannya? Pak Pandito, Dewa takut salah juga ini. Pak Bo, tanya yang lain deh, jadiin PR aja deh buat saya itu. Takut salah. Berada tahu. Tahu mah tahu. Tidak apa-apa Saya tahu jadi sedikit banyaknya saya tahu Pak Bao. Cuma saya takut salah karena ilmu kami itu kan ketika berdiskusi itu umat muslim itu tidak boleh mengedepankan yang namanya asumsi. Tidak boleh. Ilmu kami itu tidak boleh melebihi daripada Al-Quran sama hadis. Itu pun jelas tidak boleh. Kalau tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Kalau tahu, katakan tahu. Saya sedikit banyaknya tahu, tapi takut terjadi kesalahan. Itu. Paham tidak Pak Baok? Seperti itu. Tanya yang lain aja Pak Baok. Iya, sudah. Nanti saya cari lagi. Sementara itu dulu ya. Yesus kan manusia, Pak Bau juga manusia. Bedanya Yesus dengan Pak Bau di mana menurut Pak Bau? Ya, karena dia diberi kuasa kan. Diberi kuasa. Hasil dari Yesus diberi kuasa itu jadinya Yesus itu menjadi apa? Berbeda dengan manusia. Apa yang terjadi ketika Yesus diberi kuasa oleh Tuhannya? Dia diberi Apakah itu kuasa menjadikannya oleh Tuhan? Bapa. Nah, karena dia diberikan kuasa oleh Bapaknya, apakah itu menjadi Tuhan? Karena yang tahu Bapa itu kan Yesus. Iya kan? Iya. Nah, karena Yesus sendiri yang sudah nampak Bapa. Orang yang sesama dengan Yesus juga tahu Yesus itu, Pak Bau.
Mereka yang sesama dengan Yesus tahu persis siapa itu Yesus. Cuma persoalannya begini Pak Bao, kalau Yesus benar diberi kuasa oleh Bapa, pertanyaan mendasarnya adalah apakah Yesus, kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah tak terbatas atau terbatas? Kalau terbatas, lalu apa bedanya dengan kuasa yang diberikan kepada saya, dengan kuasa yang diberikan Bapa kepada Pak Bao? Kuasa Ya, itu soalnya padanan dia kata untuk kuasa itu banyak Pak Bo. Misalnya kuasa, dapat, mampu, bisa. Itu semua padanan kata untuk kuasa. Jadi kalau hanya sekedar biasa, mampu, bisa, dapat, sanggup, ya semua manusia seperti itu. Kalau kuasa yang dimaksud seperti itu. Cuma persoalannya kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus itu terbatas apa enggak? Anda heran ya, tetapi dalam Itu pertanyaan saya Pak Bao. Pertanyaan saya, kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus terbatas enggak apa tidak terbatas? ya kalau saya lihat kan dia diberi kuasa di Iya. bumi, di sorga kan. Ya, segala kuasa di langit, di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya Iya, Yesus itu maha kuasa apa tidak? iya karena dia tahu kan sang sumber ya. Iya, itu persoalan mendasarnya Pak Bao. Kuasa yang diberikan Bapa di sorga dan di bumi diberikan kepada Yesus itu terbatas apa enggak? Ya, Kalau tidak bagi saya terbatas, kan, berarti dia Tuhan juga. Ada dua dia yang tak kan terbatas. memiliki kemampuan yang luar biasa. Soalnya diberi kuasa di sorga, sedangkan manusia kan tidak ada yang sampai ke sorga ini. Jadi kalau pernyataan Yesus begini Pak Bao, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Gimana tuh? Berarti ada Tuhan begitu. Di sana kalau saya baca dia berdoa itu, brother. Berdoa yang sebenarnya dia juga Tuhan begitu. Dia berdoa mengajar kepada murid-murid waktu itu. Oh, Pola contoh berdoa. yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya supaya melakukan hal yang sama begitu. Seperti itu pola berdoa. Bapa kami yang di surga, diutamakan Bapa dulu. Nah, sampai di kalimat itu yang brother baca tadi, aku bersyukur padamu Bapa. Iya kan? Enggak, ini kembali dulu ke Gimana? persoalan awalnya Pak Bao. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Apakah itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan apa bukan? Manusia biasa. Merubah Ya, karena status Yesus sebagai manusia berbicara biasa di menjadi surga kan Tuhan maksudnya. diberi kuasa ilahi kan itu, brother. Berarti ada dua ilahi di sini nih. Ya, kalau kita lihat kan yang diutus dan yang mengutus dua-dua kan mitra kan? Mitra, apa maksudnya mitra? Iya. Sederajat berarti. Berarti satu tujuan atau ada visi misi. Ya Mitra kan artinya mencapai bisa nggak saya pahami mitra itu sederajat, Pak Bao? Tuhan dan Bapa dan Yesus itu sederajat kalau dikatakan mitra. Iya, kalau bicara mitra kan. Tapi sebelum Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi, Yesus sudah kuasa belum? Ya sudah.